Saya sudah mulai memantau nih Mas Yahya. Luar biasa antusiasmenya teman-teman Jamaah Rihlab yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Sangat mungkin tadi pertanyaannya juga sudah terjawab dari proses presentasi gitu ya. Tapi saya akan coba bantu Mas Cahya dan rekan-rekan semua untuk melihat satu persatu pertanyaan yang nanti akan bisa langsung dibantu kami jawab. Sekiranya ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan, nanti kami akan undang secara langsung untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk bisa sampaikan secara langsung. Yang pertama, Mas Cahya, ini ada pertanyaan dari Bu Wahyu Rohmanti. Terima kasih, Ibu. Untuk apakah materi malam ini bisa di-share di grup? Yes, betul sekali, Bu. Setelah kegiatan malam ini, nanti kami akan langsung share seluruh materi ditambah juga tadi yang seperti Mas Cahya sampaikan berkaitan dengan soft copy buku doa yang akan juga kami share di grup. Tujuannya adalah sebelum nanti kita bertemu di tanggal 31 pada saat kita manasik secara offline dan juga tentu saja nanti ketika sudah tiba di Madinah bertemu dengan Ustadz Sofi, setidaknya kita sudah mulai bisa pemanasan belajar dulu gitu ya dari buku doa yang akan kita share dalam grup. Selanjutnya, nah ini juga langsung terjawab tadi Bu Wahyu, kita sudah sama-sama kenalan gitu ya. Ustadz yang akan mendampingi kita selama di Madinah dan Mekah yaitu Ustadz Sofi. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Kholik yang mewakili Pak Mat Soleh gitu ya. Izin bertanya berarti nanti keluarga mengantarkan di hotel bukan di bandara ya. Karena mohon maaf sebelumnya saya domisili di Rangkas Bitung. Oke, Mas Kholik, untuk pengantaran di bandara juga sangat memungkinkan. Jadi kegiatan kita di tanggal 31 Agustus pukul 1 siang itu adalah kegiatan manasik dan juga gathering untuk jamaah. Bagi rekan-rekan semua, mungkin ada keluarga yang akan mengantarkan gitu ya. Kami sarankan itu bisa dilakukan di sekitar pukul 7 ya tadi Mas saya. Ya. Kita akan bergeser dari hotel ke bandara. Di momen itulah nanti teman-teman kita bisa saling ini ya menghantar gitu keluarga bisa ikut mengantar di bandara sekaligus juga eh, melepas keberangkatan Bapak Ibu semua untuk beribadah. Nah, kalau yang dari luar kota nanti bisa terlebih dahulu mengantarkan jamaahnya. Ini khususnya keluarga yang ada di luar kota yang ikut menghantarkan bisa ngedrop dulu jamaahnya di hotel yang nanti alamatnya dan juga detail hotel akan kami kirimkan di grup di pukul 13.00. Selanjutnya untuk Bu Dwi Susilowati, apakah di hotel disediakan perlengkapan mandi? Sejauh ini kami bisa sampaikan ya, eh, perlengkapan mandi akan disiapkan oleh hotel gitu ya. Karena ini juga hotelnya seperti yang tadi Mas saya sampaikan adalah hotel bintang 5. Insya Allah semua kebutuhan perlengkapan untuk mandi itu akan disiapkan. Dan nanti secara detail ketika di dua tempat di Madinah dan juga di Makkah, informasi detail hotelnya juga akan kita susulkan di dalam grup seperti itu ya, Mas Syahya. Mungkin juga yang perlu jadi catatan buat teman-teman semua, Bu Dwi dan rekan-rekan sekalian, ada sedikit perbedaan gitu yang perlu kita sesuaikan. Beda eh, pelayanan, model pelayanan di hotel-hotel yang ada di Mekah dan Madinah seperti dibandingkan dengan hotel-hotel yang biasa mungkin Bapak Ibu eh, kunjungi gitu ya di Indonesia terkait soal em, cleaning, pembersihan. Kalau kita di hotel Indonesia, kita pahami selama kita tidak memberikan sinyal DND, don't disturb gitu ya, itu maka setiap hari kamar kita akan dibersihkan. Sementara di hotel-hotel pada umumnya di Madinah dan Mekah, itu konteksnya kita tidak secara otomatis akan dibersihkan. Jadi monggo silakan nanti para jemaah bisa menyesuaikan. Kalau misalnya ternyata ada hal-hal yang cukup urgent dan sangat dibutuhkan gitu ya untuk pembersihan secara khusus, nanti boleh calling sama kami gitu ya yang akan mendampingi Bapak Ibu. Kami akan coba untuk ajukan ke pihak hotel. Tapi selama proses menginap, kita nanti yang akan sama-sama saling jaga gitu untuk
termasuk juga soal kebersihan di kamar. Mas saya mungkin ada ditambahkan soal hotel, Mas saya? Cukup Mas Anggi. Jadi memang Oke, Bapak Ibu sedikit saja memang tadi secara apa namanya hotel tadi apa namanya tadi ya kebersihannya dan sebagainya tidak selalu kayak di Indonesia setiap hari dibersihkan Bapak Ibu ya. Memang ada beberapa yang perlu kita informasikan untuk dibersihkan. Meskipun apa namanya itu hotelnya bintang 5. Jadi ada beberapa hotel yang itunya demikian. Terus kemudian apakah handuk dan semuanya? Insya Allah sih kita akan mengupayakan semaksimal mungkin. Nanti kita akan koordinasi dengan Ustadz Sofi bahwa untuk hotel kita Elaf sama Alaki nanti mungkin Ustadz Sofi bisa menceritakan sekalian seperti apa kondisi hotel di sana. Itu aja Mas Anggi. ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Suroya. Kak Aya, jika tidak saat umroh, apakah boleh tidak mengenakan gamis, misal atasan dan rok panjang? Nah, ini kebetulan sudah ada Ustadz Sofi dan Mas saya juga mungkin bisa ikut bantu menjawab gitu ya. Kira-kira di luar proses ibadah umroh, apakah untuk wanita khususnya tidak menggunakan gamis, tapi menggunakan atasan dan rok panjang itu memungkinkankah atau seperti apa? Mas Yahya atau Ustadz Sofi silakan. Monggo Ustadz Sofi. Nanti saya tambahkan Ustadz Sofi. Ya, Alhamdulillah. Kalau di area Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, untuk pakaian itu jarang dilihat ya. Aksarnya, kebanyakannya memang gamis semua. Eh, tapi sebenarnya ketika pakai pakaian seperti itu ya tidak masalah. Tapi untuk lebih bagusnya, lebih baiknya, ahsannya, eh, bagusnya pakai gamis ya. Walaupun pakai celana tapi pakai pakai gamis. Gamis kan sekarang modelnya banyak, ada yang kekinian macam-macam. Kayaknya bisa mengikuti gaya saat ini, insya Allah tetap syar'i. Itu kalau menurut Ana Mas Cahya, monggo ditambahkan. Nah Ustadz, saya ikut Ustadz. Itu Mas, jadi Mbak Aya Oke. tadi ya, secara secara ini karena memang kita di area apa namanya di Masjidil Haram, memang kalau sepengalaman pengalaman kami melihat memang sebagian besar memang lebih banyak gamis seperti itu sih Mbak Aya ya, bagaimana yang disampaikan Ustadz Sofi tadi. Namun Oke. apakah ada larangan? Sebetulnya tidak, tapi memang lebih ke apa ya? Ke etika dan kesopanan ya, karena memang ketika di area Masjidil Haram sama di Masjid Haram. Lanjut Mas Anggi. Oke, terima kasih Mas saya, Ustadz Sofi. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Data, Data Karuni Mutia. Untuk anak-anak, apakah dapat ihram dan mukena, Mas Syahya? Dapat. Kain ihram dan mukena buat anak-anak, apakah juga disiapkan? Oke, dapat Mas Anggi. Jadi Oke, untuk anak-anak kan kita di sini ada data anak-anak itu 3 orang, alhamdulillah, yang usia 3 sama 6, yang 3 itu perempuan ya kalau tidak salah ya. Poinnya adalah kita memberikan seluruh fasilitas sama dengan yang dewasa. Jadi anak-anak nanti tetap akan dapat mukena khusus anak-anak, ihramnya nanti juga ihram khusus anak-anak. anak-anak, oke. Kemudian sajadah pun juga kita akan berikan sajadah khusus anak-anak. Jadi treatment kita untuk anak-anak insya Allah kita bedakan, tapi yang jelas fasilitasnya akan sama dengan yang dewasa.